apa di school ini. Jadi sekedar info, mohon maaf, saya belajarnya otodidak gitarnya. Jadi mungkin lari ke sana ke sini. Tenang aja Bu, nggak apa-apa kok. Iya. Tapi bersyukur, terima kasih juga dipercaya. Kita malam hari ini mau memberikan yang terbaik supaya waktu kita nggak sia-sia. Kita sama-sama siapkan hati kita, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Semua karena kebaikan kemurahan Tuhan kami boleh ada saat ini Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan malam hari ini Tuhan kami nggak mau menyanyiakan kesempatan kami Tuhan. Terima kasih untuk segala yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap nafas kehidupan yang Tuhan berikan pada kami Tuhan. Malam hari ini kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami undang Engkau hadir Tuhan di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami percaya kami menyembah Allah yang hidup, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Ambil alih sepenuhnya Tuhan acara ibadah malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kami mau menyiapkan hati kami. Memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau tanggalkan segala beban kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Yesus, aku cinta kepadamu. 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 Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, datang berkasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, datang berkasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu.
dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus datang berkasih-Mu. Yesus sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus datang berkasih-Mu. Yesus sungguh ku cinta Kau. Yesus datang berkasih-Mu. Yesus sungguh ku cinta Kau. Yesus datang berkasih-Mu. Yesus sungguh ku cinta Kau. Bapa kami tak henti-hentikan mengucap syukur Tuhan. Betapa kami berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan, atas kehidupan kami Tuhan. Begitu banyak yang Tuhan sudah lakukan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan, kami yakin percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan Kau selalu ada buat kami Tuhan. Bahkan bukan hanya itu Tuhan, Kau menyertai kami, Kau berjalan di depan kami Tuhan sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan demi kemenangan Tuhan Yesus. Mungkin hari-hari ini kami belum melihat Tuhan, apa yang kami doakan itu dikabulkan, tapi kami yakin percaya kami punya Allah yang hidup. Kami yakin percaya Tuhan Yesus, masa depan kami sungguh ada Tuhan, dan harapan kami tidak pernah hilang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik Tuhan. Ku melupakan
di belakang. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuan. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku peluk Bapa yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuan. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapan, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, rancangan Tuhan adalah yang terbaik Tuhan buat kami Tuhan. Walaupun saat ini kami tidak mengerti Tuhan, tapi kami percaya satu hal Tuhan Yesus. Bersamamu Tuhan, ada masa depan Tuhan. Bersamamu Tuhan, kami menang bahkan lebih daripada pemenang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan berbagi kesaksian Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berbicara bagi setiap kami Tuhan, sehingga kesaksian dari saudari kami Tuhan, saudara-saudari kami Tuhan, itu boleh menguatkan, meneguhkan setiap kami Tuhan. Untuk kami terus melangkah di dalam iman Tuhan, untuk kami terus Tuhan berada di dalam realmu Tuhan Yesus. Untuk kami terus di dalam rencanamu, menggenapi setiap rencanamu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman ada yang mau berbagi kesaksian? Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Puji nama Tuhan. Kedengeran nggak suara saya? Dengeran jelas, Bu. Oke, puji nama Tuhan. Saya bersyukur sekali ya. Banyak hal yang saya alami selama seminggu ini.
baik masalah maupun pergumulan ya. Tapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan hanya ingin supaya saya itu belajar untuk tenang ya, untuk banyak berkomunikasi dengan dia ya. Waktu itu ceritanya kami mau ganti truk ya, karena truk kami udah tidak layak dipakai gitu ya. Nah, kemudian kami cari saudaraku, memang saya karena ini kita kan usaha daur ulang plastik ya. Jadi saya pikir ngapain saya beli baru gitu ya. Udah aja kita beli yang bekas tapi siap pakai gitu. Terus kita cari saudara, akhirnya ada yang nunjukin gitu, bekas supir saya dulu nunjukin, itu tuh ada Bu di Cililin katanya. Terus akhirnya kita ke sana, ya itulah saudaraku ya, benar kata Tuhan ya, waktu pemilihan raja di Israel ya, bukan yang dilihat mata ya, eh, yang Tuhan mau, tapi hati. Tuhan melihat hati. Waktu itu kan yang terpilih Saul, tapi ternyata Saul memang ganteng ya, tinggi gede, perawakannya cakep ya. Tapi ternyata karakter dia ya, hati dia tidak tulus ya kepada Tuhan. Nah, yang akhirnya kedua dipilih akhirnya Daud ya. Daud mempunyai hati yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan. Nah, itulah saya alami, saudara. Pas ditunjukin mobilnya memang keren, saudaraku ya. Keren banget gitu, kayak bus yang model sekarang ya. Yang pakai apa sih, dipolet semuanya dengan tulisan-tulisan yang bagus gitu ya. Nah, tapi mesinnya memang bagus, saudaraku. Tapi ternyata, saudaraku, kita pakai sehari 2 hari, ternyata itu baru ketahuan setelah suami saya tuh koplingnya tidak ini, waktu pas dinanjakan nagrek itu loh, saudara. Itu baru nagrek, apalagi Tasik ya, saudara tahu sendiri digentong. Nah, begitu giginya itu dia ini kan ke satu, saudaraku kan nanjak, harus satu kan giginya. Ternyata saudaraku bukannya naik, malah mundur. Waduh, ya puji nama Tuhan, tidak terjadi apa-apa memang, saudaraku, perlindungan Tuhan ya. Tapi yang saya rasakan, suami cerita gitu, aduh Tuhan, seandainya itu ya mundur gitu ya, gimana ya, di belakang ada mobil lain gitu ya. Nah, kedua, akhirnya kita panggil montir, saudara, dan diperiksa, ternyata itu bawahnya, waduh, udah kacau. Gardannya sudah dilas-las, terus sasisnya juga udah bengkok, terus tangkinya sudah bocor. Kenapa kita nggak lihat gitu ke bawah ya? Ya itulah, saudara, ini pelajaran ya, kalau kita beli mobil gitu ya, harus benar-benar diperiksa, harus benar-benar kalau beli second ya. Akhirnya, saudara, saya WA malam itu ya, saya bilang, Pak Haji, saya bilang, memang dia orang ada, saudaraku, rumahnya juga bagus gitu ya. Terus dia punya mobil banyak gitu ya. Terus saya bilang, Pak Haji, maaf, saya bilang, ini mobil begini gini gini keadaannya. Saya bilang, gimana Pak Haji, saya pulangin aja ya, soalnya banyak sekali yang harus dibenarkan. Saya bilang, wah, sementara saya beli sama Pak Haji kan taunya siap pakai gitu. Terus akhirnya kata Pak Haji, wah nggak bisa Bu, Ibu kan udah cek semua. Gimana ngecek? Saya bilang, saya kan cuma cek mesin sama suami kan, cek mesinnya aja gitu, radiatornya bagus. Ternyata, saudara, di bawahnya itu ternyata kata montir, udah 2 montir yang melihat, itu tuh bekas jatuh gitu ke jurang, apa jatuh kemana lah, pokoknya diangkat gitu ya. Terus itu lagi, saudara, dibenerin lagi. Dan memang bodinya, wah, kalau saudara lihat ya, bodinya itu keren banget, keren abis ya. Makanya saya bilang, saudara, kita ya memang situlah saya belajar, Tuhan, ternyata kalau kita hanya melihat mata ya, kita lihat ketertarikan bodinya itu ya, kita akan bilang, wah, semua juga pada angkat jempol, woi keren keren mobilnya Bu Eli ya gitu. Tapi ternyata di balik itu semua, di dalamnya ya, ada sesuatu yang tidak baik ya, rongsokan semuanya. Aduh, saya bilang, Tuhan, saya ampuni ya.
kita 4 hari nggak bisa tidur ya, suami juga nggak bisa tidur. Gimana nih kalau Pak Haji nggak mau pulangin duit kita di sana, mobil nggak bisa dipakai, duit udah kamu transfer katanya gitu ya. Lalu saya berdoa, saya bilang Tuhan, kau kau ini milikmu Tuhan, ku bilang. Aku punya usaha ini karena Tuhan, ku bilang. Tuhan tolong, ku bilang gitu ya. Akhirnya kita tiba-tiba suami saya ingat ya, katanya, kita bawa aja pengacara katanya. Pak Beta katanya kan, Pak Tambunan bawa aja katanya. Nanti biar Pak Beta yang bantu kita katanya. Nah, sampai akhirnya kita ke sana, saudaraku, kita nggak bawa dulu truknya karena tidak bisa dijalankan ya. Akhirnya kita pergi ke Cililin, saudara, jauh ke gunung sana, saudara. Akhirnya kita tidak ketemu sama Pak Hajinya. Pak Hajinya lagi pergi sama keluarga. Waduh, saya bilang Tuhan, udah sampai sini jauh-jauh tapi tidak ketemu gitu ya. Tapi Pak Beta karena dia pengacara, dia bilang gini, pokoknya ini kalau sampai hari Senin katanya tidak beres, kan kita Sabtu nih pergi, Senin tidak beres, saya ciduk katanya gitu ya. Nah, kata-kata itu yang membuat tangan kanannya Pak Haji ini mungkin agak bergetar, saudara. Akhirnya puji nama Tuhan, kemarin saudaraku, akhirnya Pak Haji telepon saya yang tadinya tidak mau komunikasi, ditelepon nggak diangkat, ini nggak diangkat. Kemarin dia akhirnya saudaraku telepon saya, dia bilang ya udah gimana baiknya Bu, apa Ibu maunya apa katanya. Akhirnya saya bilang Pak, saya minta dikembalikan aja karena keadaan mobil ini tidak memungkinkan saya pakai. Puji nama Tuhan, saudaraku, akhirnya ya itulah karena Tuhan ya, semua kita dipertemukan ya di dalam keluarga Tuhan, akhirnya semuanya bisa akhirnya selesai gitu ya, saudaraku, dan saya bisa beli truk lagi ya. Tadi malam saya berdoa sama suami, saya bilang Tuhan tunjukkan, tadi pagi juga Tuhan tunjukkan truk yang baik, yang terbaik, yang menurut Engkau kehendakmu gitu ya. Puji nama Tuhan, dapat truk yang baik, walaupun second, tapi baik. Suami saya juga suka, dan kami bisa usahanya jalan. Bayangkan 4 hari, saudaraku, semua kering minta diambil. Tapi karena kita keadaan lagi rusuh ya, ya itulah saudara, ini pelajaran buat kita, buat saya terutama, buat keluarga. Ternyata Tuhan itu mau kita itu mengikut sertakan Dia ya. Tuhan mau kita berdoa ya, seperti firman Tuhan hari Minggu kemarin kita berdoa ya, terus kita perkatakan firman ya, sehingga saat kita menentukan sesuatu ya, kita ambil keputusan itu bersama Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau berbagi? Ya, saya Bu Lipa. Ya, silakan Bu Aste. Masih diberi kesempatan. Boleh satu lagi. Ya, puji Silakan, Bu Tuhan. Ya, terima kasih Bu Lipa. Shalom, puji nama Tuhan. Pertama-tama tentunya saya mengucap syukur kepada Tuhan karena saya sekeluarga masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami masih ada sampai saat ini, dan kami juga masih bergabung ya di keluarga Fresh Blessing. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tadi Bu Eli bilang, 1 minggu ke belakang banyak hal yang dialami saya juga, tapi bukan diri saya, tetapi anak saya Margaret. Ya, beberapa hari yang lalu Margaret sampaikan kepada saya gini, Mama, kakak Margaret kan dipanggil kakak ya. Kakak ini akhir-akhir ini bangun tidur suka pusing katanya. Terus seperti goyang. Terus pikir saya apa vertigo ya, namanya kita orang awam ya, paling mereka-reka aja ya ketika anak mengeluh, apa vertigo ya nak ya. Dia bilang belum tahu nih Mak, kakak mau coba dulu periksa dokter. Iya, saya bilang kamu minta izin di kantor, kamu WFH aja sambil kamu periksa kondisi kondisi kesehatanmu. Jadi ketika dia periksa pertama katanya tulang hidungnya ada tulang hidungnya yang bengkok gitu loh. Jadi itu yang mempengaruhi, kadang-kadang
flu-nya tuh terus-menerus dan tidak stabil sehingga pusing. Jadi dokter memberikan apa namanya obat untuk dia. Terus saya bilang begini, bahkan dokter bilang lebih baik karena usia masih muda lebih baik dioperasi saja. Terus saya bilang sama dia bawa aja dulu dalam doa. Kalau biaya puji Tuhan dari kantornya kan asuransinya mereka cukup gede, jadi tidak jadi masalah. Hanya kan ini menyangkut kesehatan kan, jadi pasti kita juga agak apa namanya risih ya. Jadi saya bilang, nah kita bawa aja dalam doa aja kalau memang Tuhan kehendaki kamu operasi. Tapi kalau tidak ya sudah ikut terapi saja, saya bilang begitu. Tapi sebagai pembanding, mari jangan cuma ke dokter itu lagi, satu dokter lagi lah. Kalau dua-dua dokternya mengatakan eh, itu hasilnya sama, ya sudah. Tapi kalau ternyata 50-50, mari lagi sebagai pembanding lagi 3 dokter, jadi 2-1 ya, saya bilang begitu ya. Seperti kita juga ya, kalau ada hasil dokter yang kira-kira ristu kita nggak langsung percaya yang satu ya, kita pasti akan adakan pembanding. Sudah akhirnya dengan berjalannya waktu, dia minum obat, berapa hari sudah agak mending. Tahu-tahu dia pusing lagi. Dia pusing, ternyata saya kan ingat bahwa anak saya ini ada punya apa namanya skoliosis ya, tulang belakangnya itu ya agak ada kemiringan ya, ada kemiringan tulang belakang, ada permasalahan dengan tulang belakangnya. Dulu dia terapi, makanya dia sering renang dulu ya, dan puji Tuhan baik. Nah sekarang karena dia kerja dari pagi sampai malam, sehingga waktu-waktu itu sudah tidak dia lakukan dengan rutin lagi, bahkan sudah terabaikan karena kesibukan yang dia jalani. Terus saya ingat, jangan-jangan itu, saya bilang gitu, coba lagi periksa lagi ke dokter. Dan periksa ke dokter, yang saya takutkan, karena anak saya masih muda, aduh gimana ya dengan tulang belakangnya, ya pasti ya, menafik ya kalau orang tua ya, pasti mikir ya, namanya orang tua, aduh gimana ya anak saya kalau tulang belakangnya gimana ya kalau udah periksa, soalnya pusingnya semakin menjadi-jadi katanya. Terus dia periksa ke dokter, 2 hari yang lalu hasil dokternya mengatakan bahwa iya memang dia bermasalah ya, skoliosis, tapi ada tingkatan-tingkatan untuk dia masih bisa diatasi dengan terapi. Ya, aduh puji Tuhan, saya bilang. Kalau saya sih lebih ke arah itu karena memang dia punya masalah tulang belakang itu kan sering bisa mempengaruhi ke semua apa namanya semua sendi-sendi yang ada dalam diri kita. Karena saya juga pernah mengalami itu ya, tapi bukan skoliosis, tapi saya kejepit urat saraf ya, bahkan sampai 3 bulan itu Pak Bram, Pak Susu semua tahu ya, Bu Eli juga tahu ya, bagaimana sakitnya saya sampai tidur di tempat aja selama 3 bulan. Akhirnya ada yang mengarahkan, dokter menyarankan operasi, tetapi ada dokter pula yang memanggil saya secara diam-diam, terus menyampaikan kepada almarhum dan saya supaya sebaiknya diterapi saja. Kalau yang begini, kalau operasi itu 50-50. Jadi puji Tuhan, akhirnya kita memilih terapi dengan berdoa dan puji Tuhan saya bisa sembuh. Nah, jadi saya ingat anakku kan tulang, memang anak saya kan ada kelainan ya itu tulang belakang itu, dan dokter bilang dia bisa terapi. Akhirnya terapinya lagi renang sama jalan ringan ya. Saya bilang puji Tuhan itu kelihatan ringan, tapi harus dilakukan secara rutin daripada mengambil tindak lanjuti kesehatan yang lebih parah lagi. Sudah bersyukur sama Tuhan ini cerita, karena hasilnya sudah seperti itu. Kita bersyukur sama Tuhan, kita bawa dalam doa. Tugas kita adalah tinggal berdoa dan menjalani apa yang disampaikan dokter. Tahu-tahu tadi pagi anak saya, setahu saya pagi kan saya biasa telepon bicara dengan cucu, terus saya mengantar anak untuk pergi kantor, tapi dia nggak ngangkat. Oh berarti dia sudah ke kantor. Loh sudah sekitar jam 8 kurang, kenapa anak saya kok telepon saya jam 8 ini, jam 8 kurang lah, 5 atau 10. Kenapa dia telepon saya? Setahu saya dia sudah ke kantor, ya. Kalau ke jam kantor kan tidak bisa diganggu anak saya itu. Loh, dia telepon terus dia video call. Kan ada apa nih, anak saya melucu-lucu aja, pikir saya melucu gitu loh. Jam kantor kok nih. Begitu dia ini saya, ternyata dia tunjukkan luka di kakinya. Dua-dua lutut kiri dan kanan. Ternyata habis celaka.
Padahal dia juga tidak naik, jadi dia anak saya karena mereka tinggal di Cibubur, kerjanya di Jakarta Selatan, jadi dia biasa punya ojek sendiri, punya tukang ojek yang ngantar dia nanti sampai ke LRT, baru mereka melanjutkan perjalanan ke kantor. Nah, rupanya waktu dia berangkat itu di dalam perjalanan katanya ada motor yang nyelip, jadi bertabrakan dan anak saya tidak pakai helm. Coba. Aduh, saya bilang, aduh puji Tuhan ya, Tuhan masih mengasihi kamu, nak. Mari kita berdoa, saya bilang, mari kita berdoa. Karena apa? Tuhan masih melindungi kamu, tetapi ada hal-hal yang harus kita introspeksi diri. Apakah ini karena kesalahanmu hanya kamu dan Tuhan yang tahu, atau mungkin kamu lupa tapi Tuhan yang tahu. Jadi kita introspeksi diri. Kemudian kedua, siapa tahu di balik ini Tuhan punya rencana yang indah. Jadi kita berdoa dan ingat tidak boleh ada pengeluhan. Mama puji Tuhan, kakak tidak mengeluh, kakak berdoa. Jadi kita sambil video call, saya berdoa, saya mengucap syukur karena atas kasih anugerah Tuhan masih melindungi anakku. Saya tahu segala sesuatu yang terjadi di dalam diri kami semua, baik itu tidak baik, baik itu baik. Kalau itu terjadi atas izin Tuhan, berarti Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kami. Jadi saya sama anak-anak mengucap syukur kepada Tuhan, dan saya sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih menolong kami, keluarga, khususnya anakku Margaret. Itu semua karena anugerah Tuhan ya. Bayangkan tidak pakai helm, tapi kepalanya tidak apa-apa, badannya tidak apa-apa, yang kena kaki lutut kiri kanan, sedangkan motor yang ditumpangi itu lumayan rusak ya. Ya motor kan berarti kan langsung ke tubuh ya. Motor langsung ke tubuh, kalau mobil kan masih kena bodi mobil, tapi kalau motor kan tubuh. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Jadi kesimpulannya adalah apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, baik itu mungkin di pikiran itu ringan, tapi kalau tidak mengandalkan Tuhan, yang hal yang ringan akan menjadi berat. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, yang susah pun Tuhan akan membuat mudah, bahkan ada jalan keluar. Jadi itulah hidup kita, biarlah kita senantiasa mengandalkan Tuhan, supaya apapun yang terjadi, Tuhan pasti melindungi kita. Demikian, terima kasih Bu Lipang. Puji Tuhan ya. Jadi kalau saya pernah diingetin gitu ya. Jadi apapun yang kita alami hari-hari ini tuh kita tuh seperti sedang dilatih imannya gitu kan, dilatih imannya. Jadi kalau misalnya otot iman kita lagi dilatih gitu ya, kita benar-benar ngandelin Tuhan atau enggak, kita terus memperkatakan firman atau enggak, terus kita tuh cuman baca Alkitab doang atau jadi pelaku firman juga kayak gitu ya. Jadi ya saya bersyukur gitu ya, kalau di wadah Kulidi memang kita bisa saling belajar gitu ya, kita bisa saling sharing. Kalau misalnya tadi yang diceritakan kayak Ibu Eli, Ibu Aste gitu kan, itu kita juga sama-sama juga bisa meneladani gitu ya. Kita benar-benar oh iya belajar dari pengalaman orang lain. Ya, kita nggak berpanjang-panjang kata, kita masuk ke firman Tuhan ya, kita siapkan hati kita. Di dalam kelemahan sempurna kuasa, hebatnya tantangan, lebih hebat Tuhan, ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahan sempurna kuasa, hebatnya tantangan, lebih hebat Tuhan, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang terduga pada yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati yang membelah laut,
yang terduga pada yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Bapak, kami rindu Tuhan, Engkau berbicara bagi setiap kami Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Tuhan, pecacan Tuhan, untuk menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan. Kami rindu dengar-dengaran akan suara-Mu. Kami rindu dengar-dengaran apa kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan, Coach Caca. Suaranya bisa diubah. Shalom Bapak Ibu, saudara saya kendaraan ya. Oke. Suara dengaran Pak, dengaran. Ya, oke. Malam ini kita akan belajar tentang iman yang sejati, iman yang tulus. Ya, saya percaya Bapak Ibu yang hadir di sini sudah mendengar puluhan kali bicara tentang iman. Biarlah malam ini kita akan belajar pengertian yang baru tentang iman. Biar kita bisa diteguhkan. Terus sebentar saya mau berdoa aja. Bapak, kami bersyukur untuk malam ini. Seberapapun kami yang hadir, Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan menjadi isi hati-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu yang kudus, Tuhan. Dan urapi semua yang hadir. Jadikan kami semua yang hadir pelaku-pelaku firman, Tuhan. Bukan saja pendengar. Kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, kami serah kepada Roh Kudus. Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Malam ini kita akan belajar satu topik, yaitu tentang iman yang tulus. Apa sih pengertian iman yang tulus ini? Saya percaya saudara sering mendengar kata iman, bahkan mungkin udah puluhan kali dengar khotbah tentang iman. Ya, kalau bicara iman tuh apa sih definisi iman? Iman adalah satu kepercayaan kita tentang iman. Tapi kalau menurut Alkitab di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah percaya tapi tidak melihat, jadi belum ada buktinya. Buktinya kalau yang namanya iman tuh belum ada buktinya. Tapi kita percaya, ya. Contohlah yang paling ini, bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kita semua. Saya percaya, saudara, dan saya percaya. Nah, itulah iman. Terus apa sih kata tulus? Tulus tuh mempunyai arti gini, dengan kesungguhan hati. Jadi iman yang tulus tuh berarti kita percaya dengan sungguh hati kepada janji Tuhan. Kalau saudara mau jelas nanti baca apa itu iman di pahlawan iman tuh di dalam Ibrani 11. Kalau di dalam Ibrani 11 tuh bicara apa sih sebut pahlawan iman tuh? Pasti ada satu unsur yang namanya taat, setia, dan benar. Pasti ada unsur itu. Tapi yang paling penting di situ ada unsur yang namanya taat dan setia. Dan bicara soal iman atau biar kepercayaan adalah bicara soal kita percaya sama Tuhan sepenuh hati dan pengharapan itu selalu ada di dalam Tuhan. Tadi dua kesaksian yang luar biasa dari Ibu Eli dan Ibu Silaban sudah mewakili yang namanya iman. Saya percaya kalau untuk Ibu Silaban tuh bicara dalam Roma ayat 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan dan percaya Tuhan tuh pasti mengasihi keluarga Ibu Silaban. Tuhan pasti bukakan hikmat pengertian yang akan datang. Karena iman tuh, kalau ada iman tuh ada pengharapan. Karena pengharapan di dalam Tuhan sekali lagi tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Hari-hari ini di dalam goal kita akan belajar seluruhnya
Itu dasar-dasar kembali ya. Seperti minggu kemarin kita belajar pujian penyembahan. Jadi saudara dan saya, sudahkah melakukan pujian penyembahan setiap hari dimulai dengan pujian penyembahan? Pujian penyembahan kita mulai dengan kata bersyukur. Di dalam Mazmur 92 ayat 1 berkata, pujilah Tuhan, hei jiwaku, bersyukurlah kepadanya. Jadi setiap hari kita harus bersyukur untuk hari yang masih Tuhan berikan, masih Tuhan percayakan kepada kita. Itulah bicara soal iman. Kita belum melihat apa yang terjadi sepanjang hari ini, tapi kita sudah bicara bersyukur bahwa Tuhan akan peliharakan kita. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan pasti berikan. Yang setiap pagi kita harus bernubuat, memperkatakan dengan mulut ini. Karena saya percaya hari-hari ini Tuhan bicara, mulut kita akan penuh kuasa, diberikan kuasa. Seperti dalam Matius 18 ayat 18. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Dan apa yang kau ikat di bumi ini akan terlepas di surga. Tuhan akan urapi dan berkati apa yang kita katakan semua. Itulah yang saudara dan saya harus lakukan. Jadi pagi-pagi harus kita memperkatakan apa sih hal-hal yang baik ya. Harus beriman bahwa Tuhan sepanjang hari ini, hari itu akan pelihara kita. Mari kita belajar dari satu tokoh iman yang luar biasa di dalam Alkitab, yaitu Timotius. Pak Abraham bisa buka slide yang kedua. Kita akan baca sama-sama 2 Timotius 1 ayat 5. Kita akan bicara satu ayat saja ini ya. Tapi kita akan kupas satu persatu apa sih yang harus kita lakukan. Bisa slide yang kedua. Slide kedua yang ayatnya. Ya, so. Mari kita baca sama-sama 2 Timotius 1 ayat 5. 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus, ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam Lois dan di dalam Ibumu nikah, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi Paulus yakin bahwa Timotius tuh anaknya dari Nike ya, Nike yang ikut Timotius, dan kakeknya Lois tuh, neneknya Lois tuh pengikut Kristus, yang kalau saudara baca nanti di Kisah Rasul, semua kalau dipelajari bahwa mereka tuh ikut Tuhan tuh, wah luar biasa melayani Tuhan. Kalau Nike dan ini kan tuh melayani Tuhan, kalau kita baca di Kisah Rasul sebagai bendahara daripada Paulus. Paulus kemana-mana dia ikut, Mereka adalah orang pengusaha yang berhasil. Tapi mereka jadi teladan hingga Timotius juga mengikut sebagai dipanggil menjadi hamba Tuhan, mengikuti Paulus untuk melaksanakan misi kemana-mana itu Timotius. Di sini kita melihat, jadi Paulus menyebut Timotius adalah punya iman yang tulus ikhlas. Artinya iman yang sungguh-sungguh, yang murni, percaya penuh sama Tuhan dan mengikuti teladan. Jadi di sini kita bisa lihat ada 2 teladan. Satu, next slide, Bram. Tolong next slide. Nah inilah Timotius ya. Timotius dipakai Tuhan dalam usia muda dan disebut Paulus mempunyai iman yang tulus dan ikhlas. Nah, kenapa Timotius seperti bagaimana punya iman yang tulus dan ikhlas? Bagaimana bisa? Pertama, karena Timotius menerima warisan iman dari orang tua, hidup dalam lingkungan keluarga yang semua melayani Tuhan, yaitu Louis neneknya
dan ini ke ibunya. Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, jadi mereka mengajarkan dari kecil kepada Timotius nilai-nilai bagaimana Alkitabiah. Nah, itulah yang disebut warisan rohani dari keluarga. Bapak Ibu, hari-hari ini ayo kita harus terapkan warisan rohani kepada anak-anak kita. Yang kedua, dari kecil kita harus mengajar mendidik anak kita dengan nilai-nilai rohani, yaitu nilai-nilai takut akan Tuhan. Ya, kalau saudara baca nanti di dalam Ulangan, bagaimana kalau bangsa Israel dulu tuh mengajarkan firman Tuhan tuh dimanapun mereka berada, di jalan, di tempat makan, dimanapun diajarkan firman Tuhan, tentang firman Tuhan. Begitu pula kita harus mengajarkan firman Tuhan, mengenalkan firman Tuhan kepada anak-anak kita dari kecil sampai dewasa, ya, supaya mereka menerima warisan rohani, menerima warisan iman rohani. Itu yang paling perlu. Ya. Jadi keluarga adalah lingkungan Jadi keluarga adalah lingkungan yang paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai rohani, nilai Alkitabiah atau rohani, ya. Yang kedua, Timotius menerima warisan iman dari orang tua rohani, yaitu Paulus. Timotius adalah anak iman dari Paulus sebagai ayah rohani, mentor, dan dalam hidup dalam pelayanan. Nah, saya percaya saudara Timotius juga mungkin seperti kita berada di dalam satu lingkungan ini. Kita pasti punya mentor rohani di sini. Di sini ada mentor rohani kita adalah ketua klub kita, ada Pak Abram, ada Pak Agus, ada Ibu Silaban. Nah, semua ini yang mementor kita. Kita tuh saling mendoa, saling memperhatikan. Dan saya percaya di dalam kul ini tuh semua saling memperhatikan. Terutama kita setiap Sabtu kita berdoa satu sama lain, mendoakan. Di atas kita juga ada gembala. Kalau gembala kita di Rayon 2 adalah Paniko sebagai bapak rohani kita yang bisa sebagai contoh dan teladan. Kalau dia melayani dalam doa, pujian, penyembahan dipakai sampai ke bangsa-bangsa. Pak David juga, ya, mempunyai mewariskan nilai-nilai rohani sama kepada kita. Begitu pula Paulus menerapkan nilai rohani ini kepada Timotius, sehingga Timotius menerima warisan rohani daripada mentornya, yaitu Paulus. Dari cara hidup dan teladan Paulus, Timotius, dan pelayanan Paulus, Timotius menuruti apa yang dilakukan oleh Paulus. Sehingga dari keluarga secara fisik dan keluarga rohani, sehingga membentuk karakter Timotius punya iman yang tulus dan ikhlas, mempunyai iman yang tulus dan ikhlas. Jadi poin 1 dan 2 ini sangat penting. Pertama, keluarga secara fisik, 2 keluarga secara rohani, ya. Itu akan membentuk karakter seseorang kita.
Next slide, tolong Bram. Mana? Belum keluar. Kenapa gambarnya ini? Ya, iman seseorang akan terlihat dari sikap hati saat menghadapi tantangan. Ya, kita akan belajar dari Timotius. Timotius adalah seorang muda yang dipercaya Tuhan untuk mengembalakan dan melakukan jemaat dan melakukan misi di Efesus. Ya. Pertama dia di Efesus, terus diutus misi juga ke Yerusalem, kembali ke Efesus. Tentunya saya percaya Timotius itu menghadapi tantangan yang luar biasa, tapi Tuhan memberikan dia yang terbaik, dan kekuatan dan pimpinan daripada Tuhan. Dalam usia muda, ya kan kita lihat kalau Timotius dalam usia muda diutus, pasti nggak semua orang menerima. Wah, lu muda, siapa sih lu, gitu kan, biasanya begitu saudara. Jadi pasti ada yang mendukung, ada yang menolak, tapi Tuhan berikan yang terbaik untuk Timotius, kekuatan yang luar biasa, kekuatan supranatural yang luar biasa. Dasarnya adalah dia punya iman yang tulus. Pokoknya dia percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan akan tolong dia untuk melakukan pekerjaan ini. Begitu pula dengan kehidupan kita. Jadi iman yang tulus, ikhlas tuh satu yakin sepenuh hati kepada Tuhan, dan kedua tidak khawatir, percaya penuh Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan di setiap tantangan kita harus fokus pada Tuhan, fokus kepada yang dari Tuhan. Ya, tadi Ibu Livang udah bawa lagu yang mujizat. Apa tadi itu? Lagu tadi itu sangat-sangat memberkati. Jadi yang membelah laut, Tuhan adakan mujizat. Kita ke Musa, lihat Musa waktu diberikan tantangan ke belakang Mesir, tentara Firaun, ke depan laut. Tapi Tuhan suruh dia maju. Dia angkat tongkat, Tuhan membelah laut, mujizat terjadi hingga bangsa Israel bisa menyeberang laut Teberau, karena dia yakin bahwa Tuhan akan tolong dia. Tuhan tolong pimpin kita. Begitu pula dengan kehidupan kita setiap hari. Kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa Tuhan akan tolong. Tuhan pasti membuka jalan buat kita. Nah, saya akan bahas sedikit, ya sebentar, saya akan bahas sedikit bahwa tahun ini adalah tahun, kalau tahun Ibrani ada tahun Ain P. Angka 5 itu berbicara kita harus banyak memuji, menyembah Tuhan, membuka tangan, minta pertolongan Tuhan. Jadi buka tangan, kita selalu harus memuji Tuhan, punya iman bahwa Tuhan pasti tolong saya. Angka 5 berarti kita harus bersorak, memuji, menyembah Tuhan. Itu. Kita harus yakin bahwa pertolongan Tuhan itu akan datang. Tahun depan jauh akan lebih baik daripada tahun ini. Meskipun dunia mengatakan ABC, tapi kita punya Tuhan yang dahsyat, yang sanggup membelah laut. Ya, kita punya iman, harus punya iman bahwa percaya penuh bahwa Tuhan pasti tolong kita di dalam setiap keadaan, apapun keadaan kita, Tuhan pasti tolong. Bahwa Tuhan sanggup membelah laut dan meredakan badai. Yang kedua, kita harus jadi orang benar. Jadi yang kedua, kalau yang namanya tidak suka kemunafikan, kalau kita tulus tuh nggak suka munafik,
Jadi Iman yang tulus menghasilkan hidup yang benar. iman yang tulus menghasilkan iman yang benar. Itu akan berbicara, katakan ya, ya di atas ya, tidak di atas tidak, Tidak pura-pura. tidak pura-pura ya. Dan saya dorong saudara menjadi hidup orang benar tuh akan menjadi garam dan terang dunia ya. Iman yang tulus menghasilkan hidup yang benar sehingga bisa menjadi garam dan bukan. Ya. Jadi iman yang benar adalah iman yang tulus dan benar bisa menghasilkan garam dan terang bagi orang-orang, bagi dunia, bagi orang-orang sekitar kita ya. Orang-orang melihat. Orang-orang akan melihat kita tulus, bahwa di dalam hidup kita tidak pura-pura, ada Tuhan di dalam hidup kita. Tidak pura-pura. Tidak pura-pura. Ya. Apa adanya. Next. Udah. Next, satu lagi, Bro. Ya, jadi iman yang tulus. 1, 2, 3, iman yang tulus baca. Mari kita baca ya, 1, 2, 3. Iman yang tulus buat kita tidak akan keluar dari hadirat Tuhan. Karena semua yang terjadi hidup kita. percaya. Dia tetap percaya penuh akan Karena Tuhan seberat apapun ujian hidup yang terjadi. hidup yang terjadi. Jadi walaupun kita banyak ujian, Jadi walaupun kita banyak ujian, tapi kalau kita punya iman yang tulus, kita akan tetap kuat. kita akan tetap kuat jalan terus di dalam rencana Tuhan ya, sampai rencana Tuhan akan digenapi dalam kehidupan pribadi lepas pribadi ya. Meskipun berat, ujiannya berat, meskipun ujiannya berat, meskipun tantangannya berat, tapi kita beriman Tuhan tuntun pimpin kita. Nah, seperti Timotius. Nah, gimana sih praktiknya hari-hari ini? Apa sih yang harus kita lakukan? Praktiknya firman Tuhan mengajarkan di dalam Matius di dalam Matius 18 ayat 18. Ya, Matius 18 ayat 18. Jadi apa yang saudara dan saya ikat di bumi akan terikat di dalam surga. Jadi hati-hati saudara dengan perkataan, karena perkataan kita punya kuasa untuk mengikat segala sesuatu. Jadi perkatakan selalu yang positif, karena perkatakan berkat supaya kita timbul iman, karena Roma 10 ayat 17 berkata iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudara dan saya hari-hari ini harus perkatakan positif ya, harus perkatakan firman terus supaya timbul iman yang kuat, terus perkatakan setiap hari sampai firman itu digenapi dalam kehidupan saudara dan saya hari-hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Barangkali ada yang mau tanya atau tambahin, silakan. Atau kasih kesaksian. Tadi kasih kesaksiannya udah mewakili malam ini yang namanya iman. Tuh. Tadi saya ituin dengan beberapa ayat. Ya. Mungkin Pak Abra mau tambahin atau yang lain ada kesaksian atau ada yang mau tanya. Satu lagi, ya mungkin kalau iman tuh bahasa Ibraninya tuh pistis, pisteos. Pistis atau pisteos tuh berarti iman tuh berarti ada dua arti ya. Seperti tadi tulus hati, dan arti yang kedua tuh bicara setia. Kita harus setia sampai mati sesuai dengan Wahyu 2 ayat 10. Setia sama Tuhan dan Tuhan pasti sediakan yang namanya mahkota kehidupan. Karena kalau iman bahasa aslinya pistis, pisteos. Pisteos itu punya arti, dua arti. Tadi yang tulus hati dan yang kedua mempunyai arti kita tuh harus setia. Saya percaya saudara dan saya di sini adalah orang-orang yang setia. Minimal kalau setia ini setia tuh setiap hari Selasa udah ikut cool ya. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus berkati.
Kasih Pak Cacan malam hari ini sangat diberkati ya. Malam hari ini kita belajar lagi untuk memiliki iman yang tulus ya di dalam Tuhan. Kita belajar dari sosok Timotius. Jadi kalau Timotius kita bisa lihat memang tadi Pak Cacan sudah menceritakan secara jelas secara fisik juga ya, mungkin seperti kita kayak anak-anak ya Tuhan secara fisik dia dibesarkan oleh ibunya Yunike dan oleh neneknya Lois ya, jadi benar-benar dia dididik gitu ya. Kalau sekarang mungkin dari neneknya juga ada sekolah minggu gitu ya, tapi bukan hanya itu, tapi secara rohani juga dia dididik oleh Rasul Paulus. Dan kalau kita lihat kemudian perkembangannya Timotius ini bisa dikatakan dia menjadi pemimpin di Efesus ya Bapak Ibu Saudara, jadi pemimpin Efesus. Bahkan dia menerapkan apa yang Paulus ajarkan. Dia paling tidak suka dengan ajaran-ajaran sesat. Dia mempraktekkan banyak hal gitu ya di Efesus ini. Dan kalau kita lihat memang di Alkitab memang tidak tercatat di Alkitab Bapak Ibu, di sejarah gereja Timotius ini akhirnya dia juga wafat ya Bapak Ibu sebagai martir. Sebagai martir, kenapa dia sampai begitu? Karena dia mempertahankan, jadi ada ajaran yang kalau kita lihat orang berusaha mengajarkan, mencampurkan dengan ajaran-ajaran yang sesat, tapi Paulus tetap bertahan dengan hal itu dan akhirnya dia difitnah dan akhirnya dia mati martir. Tapi walaupun dia martir, tapi dia meninggalkan banyak perkembangan gereja ya di Efesus begitu pesat, dan banyak juga memunculkan misionaris yang yang banyak melawat jiwa-jiwa ya Bapak Ibu untuk penginjilan. Jadi Bapak Ibu, malam hari ini kita belajar untuk memiliki iman yang tulus. Jadi benar-benar tidak ada motivasi yang lain ya Pak Cacan ya. Motivasi kita hanya Tuhan Yesus, benar-benar untuk kemuliaan Tuhan. Fokusnya sama Tuhan aja. Fokusnya sama Tuhan, benar tulus. Jadi benar-benar tidak ada yang kita benar-benar untuk Tuhan. Dan kita percaya apabila kita benar-benar tulus sama Tuhan, ya akan di berbagai orang yang tulus hatinya ya akan melihat Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa kita semua di sini ingin melihat Tuhan. Amin. Dan bukan hanya melihat di surga nanti, tapi kita juga berdoa Tuhan berizinkan juga kita di bumi ini, ketika kita menghadapi hari-hari ini, kita juga berjumpa muka, kita menikmati hadirat Tuhan, bertemu dengan muka dalam penyembahan kita, dalam ibadah kita juga. Amin. Terima kasih Bu Rifang juga yang malam hari ini sudah memimpin kita dalam pujian penyembahan. Kita akan sama-sama berdoa Bapak Ibu untuk firman Tuhan. Mungkin ada Bapak Ibu yang ada pokok doa bisa dibagikan. Aku Pak Pak Abram. Bram minta tolong. Silakan Mbak Mia, mohon Enggak maaf. apa-apa, Ibu silakan dulu aja. Apa Mbak Mia duluan? Sweet dulu, sweet. Enggak, ya, Pak Abram minta doain biar lancar interview suami Mia. Udah sih udah jalan, biar semoga pasti dapat kabar yang baik dari hasil Amin. interview. Amin. Makasih. Oke. Terus yang lain lagi? Pak Tadi Bram Bu Silabannya. minta tolong doakan Margaret ya, biar Tuhan sembuhkan Margaret. Ya. Oke. Terima kasih. Oke. Ada lagi Bapak Ibu Saudara? Ya, oke. Ada yang ulang tahun di bulan di akhir-akhir Oktober ini dan di awal November? Aku aja dulu iya, ya. Pak Bram. Kemarin itu ulang tahun anak saya ini, Riana, 25 Oktober. Oke, 25 Oktober kita bawa dalam doa ya. Oke, kita mengucap syukur sama Tuhan Yesus untuk Riana. Riana sekarang umur berapa Bu? 8 apa 7? 8 tahun, Pak Bram. Oh, 8 tahun, puji Tuhan. Oke, ya. Kita berdoa untuk anak Riana ya. 9 tahun. Oke. Ada lagi Bapak Ibu, Saudara?
Oke. Ya, kita terus Puji Tuhan Bapak Ibu ya, sudah November, sebentar lagi kita akan menyambut Natal. Dan kita juga mempersiapkan hati kita terus berdoa ya, kita bawa doa untuk setiap Natal. Kita percaya apabila Tuhan mengizinkan Natal dirayakan, kita percaya juga bahwa ada banyak jiwa-jiwa akan datang pada Kristus. Amin. Amin. Ya, jumpa Natal pribadi ya. Jadi ada banyak kali terjadi orang-orang yang tidak pernah gereja ketika Natal datang ke gereja dan dijamah Tuhan. Nah, kita juga berdoa untuk hal itu dan kita juga bukan hanya itu, biar kita juga merasakan Natal ya, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya kita, di keluarga kita dan juga menikmati kehadiran Tuhan Immanuel Allah beserta kita. Jadi kita siapkan juga, kita mulai persiapan diri kita doakan untuk acara Natal. Oke, untuk pokok-pokok doa yang tadi sudah dibagikan, untuk pokok doa tadi yang Bu Mia ya untuk suami, ya kita juga berdoakan perjalanan malam hari ini ya tentunya ya. Jalan malam hari ini biar sampai di Bali dan juga untuk interview kerinduan Bu Mia dan keluarga juga untuk agar berkumpul kembali ya, tidak jauh gitu ya, tidak jauh beda pulau. Kita doakan suami dari Bu Mia, kemudian juga untuk Margaret ya, dengan tadi sudah disaksikan Bu Silaban, kita berdoa untuk kesakitan dan juga mungkin pasca dari tadi kecelakaan, biar Tuhan tolong tidak ada yang terjadi hal lainnya, kekuatan kesehatan. Saya minta dengan kasih Kristus nanti Pak Sus bisa mendoakan Pak Sus. Ya. Oke. Kemudian nanti untuk ulang tahun dan kita semua nanti saya akan doakan. Kemudian nanti minta tolong Pak Cacan untuk mendoakan mendoakan tutup sekalian doa berkat ya. Oke. Ya, Pak Sus silakan. siap. Baik, mari saudara-saudaraku, kita menghampiri tahta kudus Tuhan untuk menyampaikan segala perkara dalam hidup kita, supaya Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, malam hari ini Engkau berkata-kata dengan indahnya untuk mengajar kepada kami bagaimana kami memiliki iman yang tulus, iman yang ikhlas, iman yang tanpa embel-embel apa-apa, iman yang jujur, iman yang fokus, iman kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kami semua ini Tuhan, di dalam segala pergumulan kami, Tuhan tidak menolong. Meskipun di dalam segala kesulitan kami, pergumulan dan doa-doa kami, Tuhan tidak menjawab. Tetapi kami mempercaya. Kami tidak menggeser iman kami. Untuk kami tetap beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang adil, Allah yang murah, Allah yang penuh cinta kasih. Tidak mungkin Engkau tidak menolong kami. Itulah sebabnya Bapak, malam hari ini kami bersyukur firman-Mu menguatkan dan meneguhkan hati kami untuk kami tetap percaya kepada Tuhan penolong kami. Tuhan memberkati kekasih hatimu, Pak Cacan, yang telah menyampaikan isi hatimu. Tuhan memberkati dengan kekuatan, Tuhan memberkati dengan hikmat, supaya semakin hari Engkau semakin dapat memakai hamba-Mu ini sebagai alat Tuhan untuk menjadi pemberita Injil
dan penguat iman bagi siapapun umat manusia di dunia ini, di sekitar di mana kami berada. Tuhan memberkati juga keluarga Pak Cacan. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa ada menyertai. Engkau ada di dalam segala perkara hidupnya. Engkau menuntun, melindungi, menutup bungkus setiap saat bagi kehidupan keluarga, baik ibu maupun anak-anaknya. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada Kok Cacan supaya semakin hari tubuhnya semakin kuat. Amin. Semakin hari kesembuhan itu semakin sempurna. Amin. Dan Tuhan menjamah. Terima kasih ya Bapak, malam hari ini ialah kami meninggalkan dan tinggal pada malam hari ini dengan tenang dan damai, karena kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan melindungi kami. Kami bersyukur juga Tuhan, hamba-Mu, Ci Livang yang sudah membawa kami untuk lebih mendekatkan diri kami kepadamu dengan puji-pujian dan penyembahan kami yang telah dibawakannya, dipimpinnya. Tuhan juga akan menyertai, Tuhan memberkati. Biarlah semuanya itu senantiasa akan menyentuh hati setiap umat-Mu yang bersama-sama untuk kami lebih dekat kepada Tuhan. Untuk kami lebih lagi menghayati tentang puji-pujian yang kami persembahkan kepadamu itu sebagai ungkapan syukur, ungkapan pujian kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkenan dan Tuhan akan menjadikan persembahan kami itu adalah persembahan yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu. Tuhan memberkati hidupnya, Tuhan memberkati keluarganya, putra-putrinya, suaminya, bisnisnya, keluarga seluruhnya. Biarlah dalam penyertaan Tuhan dan Tuhan memberkati, menuntun, dan senantiasa membimbing. Apapun yang mereka kerjakan, kami percaya Tuhan menuntun, menolong, sehingga mereka berhasil dan beruntung. Kami bersyukur Tuhan dengan semuanya ini, dan malam hari ini kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Mia, terutama suami yang saat ini mungkin dalam perjalanan ke Bali setelah melakukan banyak aktivitas di Bandung atau di Jakarta. Segala apa yang dilakukan Tuhan, semuanya itu kami berharap bahwa ada sesuatu yang Tuhan akan taruh di dalam segala aktivitas itu tentang keberhasilannya. Kerinduan dari keluarga ini untuk bapaknya, suaminya berkumpul kembali dan bekerja di Jawa atau setidaknya di Jakarta atau Bandung. Tuhan, Engkau mendengar setiap hari, sepanjang hari, siang dan malam, hamba-Mu ini berdoa untuk suaminya, untuk dapat mendapatkan dan diterima untuk bekerja di Bandung atau di Jakarta atau dimanapun Tuhan kehendaki. Yang kami inginkan adalah bahwa suami, istri, dan anak-anak dan keluarga dapat berkumpul kembali di satu tempat, yaitu di Bandung atau di manapun yang terdekat. Tapi kami percaya bahwa Tuhan sudah mendengar apa yang diucapkan, apa yang diminta, apa yang dimohonkan. Maka kasih-Mu akan membawa dan menempatkan hamba-Mu ini pada kantor pekerjaan seperti yang mereka inginkan. Tuhan memberkati hidupnya, keluarganya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memberkati. Terima kasih juga malam hari ini Tuhan, anak kami Margaret
sekalipun ia mendapatkan musibah ketika berjalan ke kantor. Tetapi Tuhan, biarlah itu bukan menjadi sesuatu hal yang membuat anak kami ini sakit. Untuk itu semua hanya sekedar sebagai satu peringatan untuk ia tetap mempercayakan segala aktivitasnya dan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Supaya di dalam segala perkara yang akan ia mulai lakukan, biarlah ia mengingat Tuhan, datang kepadamu dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena itu ya Bapa, kepadamu kami mohon, Tuhan, Engkau menjamah, Engkau menolong anak kami, supaya ia pulih, ia sehat, dan ia tidak menderita apa-apa. Tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa perih, tidak ada rasa apapun, ia tetap dalam keadaan baik. Dan Tuhan memulihkan. Tuhan memberkati keluarganya, suaminya, anaknya, bahkan Ibu Silaban pun Tuhan berkati. Dalam pimpinan Tuhan mereka boleh hidup dalam penyerahan diri yang sungguh kepadamu. Tuhan, seluruh umat-Mu, hamba-hamba-Mu dalam kul ini, yang baik yang hadir maupun yang tidak hadir, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan sertai, bahkan ketika kami malam hari nanti mau tidur, beristirahat, meninggalkan siang, dan kami di dalam kegelapan, kami beristirahat. Di dalam ketidakberdayaan kami mau bergantung kepada Tuhan. Kami mau bersembunyi di bawah sayap-Mu, Tuhan, untuk kami mendapatkan perlindungan-Mu. Supaya ketenangan, kedamaian, keamanan, keselamatan itu ada pada kami karena Tuhan yang bekerja dan menolong kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami mau bawa pada malam hari ini ya Tuhan. Ananda Riana ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Untuk umur setahun lagi Kau tambahkan pada anak Riana ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. 25 Oktober kemarin sudah berumur 8 tahun ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, biar Kau terus memberkati anak ini ya Tuhan, tumbuh kembangnya Tuhan. Biar Kau berikan kecerdasan ya Tuhan, semangat yang terus berani di dalam Engkau ya Tuhan. Dan dia berkati juga keluarganya Tuhan, orang tuanya Tuhan, kakaknya Tuhan Esther. Berkat-berkat terus tercurah ya Bapak. Biarlah anak Riana Tuhan sehat Tuhan di dalam Kau, berhasil dalam pelajarannya. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap kami, keluarga demi keluarga yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan. Untuk keluarga hamba-Mu Pak Cacan, untuk keluarga hamba-Mu Tuhan dunia ya Tuhan, untuk keluarga hamba-Mu Pak Susianto, untuk keluarga hamba-Mu Bu Eli, untuk keluarga hamba-Mu Bu Silaban, untuk keluarga hamba-Mu Pak Sartomo, untuk keluarga hamba-Mu Bu Lilis, untuk keluarga hamba-Mu Bu Livang, untuk keluarga hamba-Mu Pak Agus, untuk keluarga hamba-Mu Bu Sri Murni, untuk keluarga hamba-Mu Bu Junior Tuhan, untuk keluarga hamba-Mu Bu Debi Lebang, dan keluarga hamba-Mu Tuhan Abram Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami bersyukur malam hari ini kami bisa datang ke hadapan-Mu. Kami percaya Bapa, Tuhan malam hari berkat-berkat terus ada tercurah atas kami semua, atas rumah-rumah kami, walaupun kami berjauhan, berkat tercurah, biar ada hadirat-Mu Tuhan di rumah kami ya Bapa. Jauhkanlah kiranya dari segala kuasa jahat, apapun hal-hal yang membawa kepada maut, pada rancangan-rancangan sakit penyakit, kami hancurkan, bahkan kutuk-kutuk yang diarahkan pada kami, kepada keluarga kami ya Tuhan. Kami patahkan, hancurkan semua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Tuhan turun dan terjadi atas kami dan keluarga kami ya Tuhan. Bahkan Tuhan, apabila ada hal-hal ya Tuhan mungkin yang mendukakan Engkau ya Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengaku kami sudah berdosa ya Tuhan. Dan kami percaya Bapa bahwa Engkau terus menuntun kami dengan Roh Kudus, Kau akan menolong kami. Dan kami percaya Bapa ada kekuatan dan kemenangan akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk rencana pernikahan Juan Tuhan, Anjuan Tuhan,
Tuhan tolong agar semuanya berjalan dengan baik, lancar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar ada Tuhan, Kau juga tahu Tuhan bahwa hamba anak Juan Tuhan melayani Engkau, dan Kau juga berkati Tuhan kehidupannya. Dia dapat mengawali kehidupan pernikahannya dengan baik. Berkati juga keluarga Bu Rita, Pak Roger Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya malam hari ini Tuhan. Kami percaya juga kami akan beristirahat. Kami akan beroleh kekuatan yang baru, damai sejahtera yang baru, berkat-berkat yang tercurah. Karena kami tahu ya Tuhan, ada Allah beserta bersama kami. Ada Engkau Immanuel. Terima kasih Bapak, berdoa untuk rencana Natal Tuhan, kegiatan Natal, bahkan juga untuk Natal ini ya Tuhan. Biar kami dapat memperoleh berkat, bahkan di keluarga kami, bahkan orang-orang keluarga kami juga belum percaya padamu. Kami rindukan juga mereka mendapat Tuhan, dapat terjadi Natal atas kehidupan mereka, menyerami Tuhan perjumpaan secara pribadi dengan Engkau, dan perjumpaan yang otentik dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, makasih kirimkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Maka setiap acara Natal biar ada kehadiran-Mu, dan kami rindu Tuhan Indonesia ini terdengar puji-pujian, pengagungan Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan, itu yang kami perlu Tuhan. Berkati Indonesia, berkati pemerintahan Pak Prabowo, Gibran, dan juga Tuhan semuanya Tuhan, dalam kendali Tuhan, adalah perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau akhiri doa kami pada malam hari ini. Kami mau akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Serahkan Pak Cacan, silakan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita angkat tangan untuk terima berkat. Udah keluar suara saya? Sudah Pak. Mari kita angkat tangan untuk terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan melindungi engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Berkat yang baik dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus turun saat ini juga, bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus akan menjemput kita bersama-sama di awan-awan permai. Yang sudah terima berkat, katakan sama-sama dengan saya malam ini. Amin. Oke, thank you semua. Tuhan Yesus berkati semua. Tuhan berkati Kak Jan. Bagi Pasus. Berkati semuanya. Tuhan berkati semuanya. Silakan. Pasus.